Wilayah Nusantara yang kepulauan membuat laut dan pantai dapat dikatakan sebagai jantung peradaban. Seperti apa yang dikatakan oleh Braudel, jika perairan dengan aktivitas manusia pada masa lalu saling terikat dan terkait. Sebagaimana jika di Eropa ada Laut Tengah sebagai jantung dari peradaban Mediterania, maka dapat diasumsikan jika Nusantara yang dominan kepulauan, maka jantung dari peradaban Nusantara adalah seluruh perairan yang ada di Nusantara. Laut Nusantara telah menyatukan pulau-pulau yang ada di Nusantara, seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Namun, integrasi dari wilayah-wilayah di Nusantara tersebut bukan disebabkan oleh perairannya secara fisik, baik itu berupa laut maupun selat yang ada di kawasan Nusantara. Tetapi, yang menyatukan wilayah-wilayah di Nusantara tersebut adalah aktivitas pergerakan manusia yang menaungi di pulau-pulau tersebut dan menjadikan laut sebagai transportasi dengan menggunakan perahu dan kapal, termasuk rute-rute laut yang telah mereka ciptakan dan memunculkan kota-kota pelabuhan di banyak wilayah di Nusantara. Dalam paparan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perairan dengan aktivitas masa lalu, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, tetap stay tune di channel saya, cara menikmati jejak sejarah dengan cara yang menyenangkan. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita hari ini tentang perairan dengan aktivitas manusia pada masa lalu. Halo, saya Septa Rahadian. Teman-teman dapat menemukan saya di https://campsite.po/septa_rahadian. Pertama-tama kita perlu membahas tentang perairan dengan aktivitas manusia pada masa lalu. Kondisi geografis Indonesia, di mana lautan sangat dominan dibandingkan dengan daratan, sebetulnya merupakan satu hal yang patut dicermati. Adanya belasan ribu pulau yang dihubungkan oleh laut dan selat menjadikan kehidupan masyarakat yang terkait dengan laut menjadi sangat besar dampaknya. Dikaitkan dengan kenyataan geografis Indonesia yang terletak di persimpangan arus pelayaran dan perdagangan antara negeri Cina dan negeri-negeri di Asia Barat dan juga di Asia Selatan, terutama dengan India. Konsep besar yang perlu kita pahami di sini adalah posisi strategis itulah yang menjadikan sudah adanya aktivitas bahari di kalangan penduduk lokal pada masa lampau. Sejarah pelayaran dan perdagangan di Nusantara sudah lama berlangsung, bahkan sejak awal-awal abad Masehi. Menurut Braudel, penting mengkaji hubungan yang saling terkait dan erat antara perairan dengan aktivitas manusia pada masa lalu. Kemudian, laut dan pantai merupakan jantung dari peradaban wilayah yang ada di seluruh penjuru dunia. Konsepnya adalah, dengan demikian, aktivitas perdagangan dan pelayaran antar pulau dan wilayah yang dilakukan oleh penduduk yang tinggal dalam satu pulau atau kawasan kepulauan adalah faktor yang sangat berperan mengintegrasikan wilayah darat maupun laut di daerah tersebut. Kajian sejarah maritim di kawasan Nusa Tenggara Timur juga sangat tergantung dengan sumber-sumber tradisi lisan, karena tradisi lisan sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam budaya masyarakat di sana. Di samping sangat jarang ditemukan sumber naskah tulis lokal. Tradisi lisan dapat menjawab begitu banyak permasalahan mengenai perkembangan sejarah lisan yang ada di Nusantara. Hal ini karena, pertama, kondisi geografis Nusantara yang berbentuk archipelago
di mana dalam kawasan ini dihuni oleh berbagai etnis yang selama berabad-abad telah menggunakan laut sebagai wahana untuk saling berkomunikasi. Yang kedua, kajian sejarah dan budaya maritim diharapkan akan membangkitkan kesadaran mengenai proses historis dan budaya sampai terbentuknya bangsa Indonesia. Yang ketiga, munculnya interaksi dan akulturasi di antara suku-suku bangsa yang di kawasan Nusantara. Dan terakhir adalah munculnya komunikasi lintas budaya antar satu komunitas dan komunitas lainnya yang menjadi dasar bagi proses terintegrasinya di antara warga, suku bangsa, atau masyarakat yang sangat beragam. Hal kedua yang perlu kita bahas berikutnya adalah kajian sejarah dan tradisi lisan di Laut Sawu. Dalam sistem laut di Nusa Tenggara Timur tersebut terdapat beberapa pulau besar seperti Timur, Alor, Sumba, Flores, dan beberapa pulau kecil seperti Roti, Sawu, Raitva, Solor, Alor, Pantar, Lomblen atau Lembata, Komodo, Rinca, dan lain-lain. Letak strategis geografi kawasan Laut Sawu ditunjang sistem angin musim yang bertiup secara tetap, membantu kapal-kapal melayari wilayah-wilayah di Kepulauan Nusa Tenggara bagian timur atau dari dan keluar wilayah kepulauan. Pada bulan Juni, Juli, dan Agustus, hembusan angin tenggara sudah teratur sehingga kapal-kapal dapat berlayar ke arah barat dan utara. Pada bulan Desember, berhembus angin barat yang dapat membawa kapal-kapal berlayar ke arah timur dan utara menuju Kepulauan Maluku, Sulawesi Selatan, atau menyusuri timur terus menuju Tanimbar. Laut Sawu termasuk palung laut yang besar yang menghubungkan Flores bagian selatan, Sumba, Sawu, Roti, bagian selatan Solor, dan bagian selatan dan barat Timor. Kondisi ini menjadikan wilayah lautnya secara umum sangat baik dan aman untuk dilayari, sehingga beberapa wilayah seperti Timor, bagian barat dengan pelabuhan Kupang, dan bagian utara Sumba, pelabuhan Waingapau, menjadi pelabuhan yang aman bagi berlabuhnya kapal-kapal. Yang ketiga, yang perlu kita bahas tentang pentingnya tradisi lisan, yakni adalah kerangka kajian tradisi lisan. Menurut UNESCO, tradisi lisan adalah tradisi yang ditransmisikan dalam waktu dan ruang dengan ujaran dan tindakan mencakup kesusastraan lisan, teknologi tradisional, pengetahuan folk di luar pusat istana maksudnya dari perkantoran, unsur religi, dan kepercayaan folk di luar batas formal agama-agama besar dan kesenian folk. Konsep besarnya adalah, dengan demikian, tradisi lisan adalah segala wacana yang disampaikan secara lisan, mengikuti tata cara atau adat istiadat yang telah memola dalam suatu masyarakat. Biasanya cerita yang disampaikan secara lisan mulai dari uraian genealogi, mitos, legenda, dongeng, dan cerita kepahlawanan. Tradisi lisan melingkupi aspek sastra dan budaya yang meliputi sistem genealogi, kosmologi, sejarah, filsafat, serta sistem pengetahuan.
Kandungan mengenai peristiwa yang terjadi dalam kebudayaan masyarakat pendukung tradisi lisan merupakan fakta budaya atau mentive fact yang menarik untuk dianalisa dan dipergunakan sebagai sumber penulisan sejarah lokal. Menurut Jan Vasina, tradisi lisan juga penting untuk mengungkap sejarah masa lalu. Tradisi lisan dapat memberi penjelasan mengenai fenomena sejarah yang pernah terjadi di masa lampau, meskipun tidak semua cerita menggambarkan realitas yang sebenarnya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar, baik itu yang ada di YouTube maupun yang ada di @link. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.